Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Masih berbicara tentang sholat witir. Kemarin terakhir kita membahas tentang doa kunut witir. Kemudian beliau berkata, ma yaqulu fi akhir witir. Apa ucapan atau zikir setelah selesai sholat witir. Syekh Albani rahimahullah berkata, minas sunnati, termasuk sunnah, an yaqula fi akhir witri qabla salam atau ba'dahu. Seseorang sebelum salam atau setelah salam sholat witir mengucapkan doa ini. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Rawahu Abu Daud. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan maafmu dari sanksimu atau siksamu. Aku berlindung kepadamu dari azabmu. Aku tidak bisa menghitung pujian atas dirimu, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Diriwayatkan Abu Daud. Demikian pula disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud juga dan Nasai, bahwa Nabi SAW apabila telah selesai mengucapkan salam dari sholat witir, beliau berkata, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ya, wa yamuddu biha sautah, beliau panjangkan suaranya dan beliau keraskan di yang ketiganya. Kemudian kata beliau, la witrani fi lailah, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Artinya kalau kita sudah sholat witir di awal malam, maka tidak boleh lagi witir di akhir malam. Dari Qais bin Talq, ia berkata bahwa Talq bin Ali berkunjung kepada kami di suatu hari di bulan Ramadan. Dan ia pun berbuka puasa di sisi kami. Kemudian ia pun berdiri bersama kami di malam itu. Maksudnya sholat malam. Dan ia pun sholat witir bersama kami. Kemudian ia pun pergi menuju masjidnya. Lalu ia sholat mengimami sahabat-sahabatnya. Sehingga apabila telah tersisa sholat witir, maka ia menyuruh seseorang untuk maju menjadi imam dan berkata, sholatlah witir ya dengan sahabat-sahabatmu. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailah. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Ini menunjukkan ya bahwa apabila kita telah sholat witir, ya maka pada waktu itu kita tidak boleh witir lagi. Ya. Athar tadi diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian apakah kita disyariatkan mengqadha sholat witir apabila kita terluput? Jawab iya. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu. Siapa yang tertidur dari sholat witirnya atau ia lupa, hendaklah ia melakukannya apabila ia ingat. Ya, diriwayatkan Abu Daud. Artinya kalau kita baru ingat setelah sholat subuh, ya kita langsung lakukan pada waktu itu silahkan. Namun apabila kita lakukan itu di waktu duha, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun apabila ia tidak punya uzur, dalam artian ia tinggalkan secara sengaja, maka tidak ada lagi sholat witir untuk dia. Berdasarkan hadis Abu Sa'id juga, yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, Baihaqi, Ibnu Hibban, Nabi bersabda, Man adraka subha walam yutir fala witralah. Siapa yang mendapatkan subuh, tapi ia tidak sholat witir, maka tidak ada witir untuknya. Dari Abu Nahik, bahwasanya Abu Darda pernah berkhutbah kepada manusia dan berkata, tidak ada witir bagi orang yang mendapatkan subuh. Ya, kemudian orang itu pun pergi kepada Aisyah dan mengabarkan kepada Aisyah. Maka Aisyah berkata, Abu Darda salah. Nabi SAW pernah subuh dan witir. Syekh Albani rahimahullah berkata, bahwa yang dimaksud oleh Abu Darda tidak ada witir bagi orang yang mendapatkan subuh. Artinya kalau dia tanpa uzur. Adapun kalau ada uzur, maka pada waktu itu tetap boleh disyariatkan mengqadha sholat witir.
Ya. Oleh karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau apabila tidak sholat malam karena sakit, beliau qadha di waktu duha. Ya, wallahu a'lam.